Nah, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini dia bukti bahwa yang saya buat ini benar-benar disukai oleh kecoa. Nah, ini selain disukai oleh kecoa juga disukai oleh semut teman-teman. Oke. Nah, ini adalah racun untuk membasmi kecoa sampai ke sarang-sarangnya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu upaya untuk menyemprot ya. Nah, ini buktinya teman-teman. Ini mungkin berkelang baru saja saya letakkan ini teman-teman, sudah langsung diserbu oleh kecoa. Nah, lihat ya, perhatikan teman-teman. Nah, ini saya zoom dulu, saya perdekat. Nah, ini dia. Nah, itu jelas ya teman-teman, sudah ada kecoa yang membawanya, dan itu akan dibawanya ke sarang, dan otomatis dalam satu sarang atau dalam satu koloni itu dia semuanya nanti akan mati teman-teman, dan telur-telurnya tidak akan menetas. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan penyemprotan, tapi penyemprotan itu tetap harus dilakukan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di ujung sini ada juga saya taruh. Jadi teman-teman sebar saja ya semuanya di beberapa tempat. Nah, ini video pembuatannya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips tentang membuat racun untuk kecoa ya di RBW teman-teman. Ini yang sering saya gunakan ya, dan ini ampuh membunuh kecoa itu sampai ke sarang-sarangnya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan ini ya, roti apa saja ya teman-teman ya, yang penting yang kira-kira disukai oleh kecoa. Nah, ini saya menggunakan roti. Nanti saya buatkan dulu ya. Ini roti ya teman-teman, kemudian regen bisa pakai yang putih ataupun yang warna merah ya. Terus kapur barus teman-teman, kapur barus atau kapur ajaib ya. Jadi roti ini nanti kita tumbuk, dan ini kapur barusnya ya teman-teman. Ini untuk batunya, kapur barusnya separuh saja teman-teman ya. Ini rapat kita potong, dan ini ditumbuk ya teman-teman, dihaluskan. Kapur barus ini dihaluskan, saya haluskan di plastik seperti ini ya, biar dia tidak kemana-mana kapur barusnya. Ini saya haluskan sampai bertepung seperti ini ya teman-teman ya, sampai halus. Nah, begini kapur barusnya. Ini jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau kapur barusnya terlalu banyak kita campur dengan rotinya, ini nanti tidak akan dimakan oleh kecoaknya. Ini hanya untuk membuat teler. Jadi ini ya, jadi kita haluskan rotinya juga teman-teman. Saya menggunakan wadah ini aja ya, kita tumbuk rotinya. Rotinya ini jangan kita tumbuk sampai benar-benar halus, jangan ya teman-teman. Cukup kalau sudah terlihat, jangan sampai terlalu halus, karena kalau terlalu halus nanti dia hanya dimakannya di tempat teman-teman, dan tidak dibawanya pulang ke sarangnya. Sedangkan kita ingin menghancurkan kecoa itu sampai ke sarang-sarang telurnya teman-teman. Nah, jadi cukup seperti ini ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang kasar-kasar, kita remas-remas saja seperti ini. Nah, ini nanti akan dimakan ataupun dibawa oleh si kecoa ke sarangnya teman-teman. Nah, kemudian kita campurkan dengan ini tadi, kita aduk rata teman-teman.
aduk rata. Nah, aduk ini ya. Ini kalau seperti ini semut pun nanti akan ikut mati teman-teman. Jadi kalau di RB teman-teman banyak semut, dia akan secara ini ikut mati juga ya. Itulah karena mengapa saya memilih roti, karena dia manis jadi dia mengundang semut teman-teman. Jadi semut akan menghampirinya. Kita tidak perlu capek-capek menyemprot, karena kalau disemprot bagus juga disemprot, cuman yang mati itu biasanya cuman yang terkena semprotan. Jadi yang di sarang-sarangnya atau telur-telurnya itu tetap akan menetas teman-teman. Jadi kita akan berulang-ulang melakukannya. Nah ini kemudian cari wadah tempat apa saja ya teman-teman. Ini boleh juga. Nah kemudian fungsi regen ini teman-teman bukannya dicampur di sini, tapi saya beri contoh ya teman-teman ya. Nanti rotinya misalnya saya taruh di sini ya, rotinya nanti, ataupun di sini atau tempat yang mana saja lah teman-teman, tempat watak kelapa seperti ini atau wadah yang lain boleh. Nah kalau teman-teman ini nanti dijadikan beberapa tempat ya. Nah kalau teman-teman sudah ingin taruh di RDW disebar, kalau RDW teman-teman besar lebih banyak lebih bagus. Nah ini caranya, tempatnya ini nanti regennya ini kita oleskan di pinggir-pinggir sini teman-teman ya, di pinggir-pinggir sini regennya kita oles. Jadi ketika kecoa itu masuk ingin memakan ini, dia pasti otomatis akan menyenggol racun ini ya teman-teman. Dia akan menyenggol racun regennya, dan otomatis nanti kalau dia pergi ke sarang dan bersentuhan dengan semua koloni kecoanya, semua akan mati teman-teman. Karena fungsi dari regen ini dia racun kontak teman-teman. Jadi dia tidak akan langsung mati, tapi dia akan lari ke sarang ataupun yang akan bersentuhan dengan yang kecoa atau serangga yang sudah menyentuh ini dan menyentuh teman yang lainnya, dia akan ikut keracunan dan mati teman-teman. Jadi itu ya. Jadi ini nanti akan dibawa ke sarangnya dan mati dalam satu koloni teman-teman. Saya sudah sering menggunakan teknik ini ya teman-teman, dan terbukti berhasil. Saya kalau banyak kecoa, kalau teman-teman yang semprot bagus, tapi lebih baik seperti ini teman-teman, karena dia akan menghampiri makanan ini akan dibawanya ke sarang, dan semua satu sarang kecoa itu pasti mati. Ini sudah saya buktikan ya teman-teman ya. Ini sudah saya sering pakai dan semut pun ikut mati. Oke, ini kita selesai ngeracik dan kita akan taruh di RBW nya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya cara saya. Jadi ingat ya, ini regen, fungsi regen ini untuk ditaruh dioles rata ya teman-teman, memakai kuas atau pakai apalah, pakai kuas rata di pinggir-pinggir ini teman-teman, di pinggir-pinggir mangkok. Kalau misalnya teman-teman pakai wadah seperti ini, saya di sini nanti saya taruh rotinya. Nah ini di sini saya oles dengan regen ya, banyak-banyak nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya teman-teman. Lebih banyak lebih bagus, karena dia akan lebih banyak terkena di serangganya teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.